Kita ke Bang Effendi Ghazali. Bang EG, Anda melihatnya apakah ini hanya gembar-gembor semata dan harus disikapi secara santuy atau serius? Tujuannya apa Bang sebenarnya dengan adanya intimidasi di kedua belah pihak ini? Ya, kita mulai dari sebab-sebabnya dulu ya. Kalau dibahas berdasarkan teori tentu ada 3. Yang pertama, mereka yang dalam tanda petik dekat dengan kekuasaan pada umumnya ingin melakukan exercise kekuasaan tersebut gitu ya. Jadi intimidasinya untuk memastikan kemenangan tertentu. Tetapi pada sisi lain, yang kedua itu ada juga teori yang mengatakan mereka yang merasa tidak ingin dipaksa dengan cara-cara tertentu melakukan intimidasi balik ya, untuk membuktikan kami nggak diam saja, kami bisa melawan. Nah yang ketiga, ada juga penyampaian pesan yang ingin menyatakan bahwa yang menjadi korban itu bukan cuma kami sendiri. Nah bagian yang ketiga ini memang agak rawan. Jadi artinya bisa saja ada orang yang melakukan pada dirinya sendiri ya, supaya timbul korbannya bersama-sama. Tapi tentu kita harus jauh dari 3 sakwa sangka ini dengan menyambut apa yang disampaikan Bang Aceh, Kang Aceh dan juga tadi Bang Andreas dengan mengatakan bahwa satu, ini masalah bagi PDI Perjuangan dianggap masalah serius. Bukan lagi masalah santai atau santuy, karena misalnya mengarah ke pribadi sekjen ya. Jangan-jangan intimidasinya itu bisa juga terkait kasus-kasus dan lain sebagainya lah gitu. Nah yang kedua, memang kita tahu bahwa anak-anak muda seperti Gibran ini sedang ingin menyatakan jangan pernah membalas sesuatu yang dianggap kasar dengan gaya kasar, dengan gaya santuy lah. Karena itu dipasanglah CCTV ya untuk koordinator relawan. Walaupun orang bertanya-tanya hebat juga ya, bahkan kubunya Mas Gibran saja sekarang bisa diintimidasi gitu. Nah yang mau saya katakan, semua ini baik ya, sama seperti ketika PDI Perjuangan mampu membuktikan bahwa ada intimidasi lain dalam bentuk datang ke kantor-kantor, bahkan menurunkan baliho dan lain-lain. Nah itu semua tinggal dikumpulkan semua buktinya ya. Bagus juga kalau ada yang pasang CCTV, tapi kumpulkan semua buktinya, bikin secara bagus kronologisnya ya, dengan foto-foto misalnya, sehingga itu merupakan suatu tanggapan yang positif. Untuk sebaliknya, dalam makna yang positif, kita intimidasi lagi pihak-pihak yang sedang berencana untuk melakukan tekanan kepada siapapun peserta pemilu kita saat ini. Oke, baik. Sekarang saya ingin menuju ke Kang Aceh. Kang Aceh, dengan adanya soal tudingan ini merasa diintimidasi, kemudian yang lain juga merasa diintimidasi, nggak tahu siapa menduga-duga yang melakukan intimidasi. Apakah cukup dengan melakukan pemasangan CCTV saja? Apakah mungkin ada langkah ataupun upaya juga? Apalagi tadi disampaikan bahwa ada tudingan ataupun ada dugaan dari PDIP yang merasa juga mendapatkan intimidasi dari pihak tertentu, Kang Aceh. Ya, saya tidak ingin bahwa sakwa sangka itu selalu muncul dalam menghadapi kontestasi demokrasi yang kita akan hadapi di tahun 2024 ini ya. Nah, bagi kami, jika memang ada intimidasi atau bentuk apapun namanya, tentu itu pasti akan mencederai terhadap demokrasi itu sendiri. Ya, yang melakukan tindakan intimidasi itu kan sesungguhnya adalah orang yang memang tidak siap untuk melakukan kompetisi secara sehat gitu. Ya, apa coba yang ada dalam back mind seseorang yang melakukan intimidasi tersebut, kecuali bahwa memang tujuannya adalah untuk melakukan pemaksaan untuk memilih sesuai dengan kehendak yang mengintimidasinya. Saya kira dalam konteks itulah maka menurut kami tentu cara-cara intimidasi itu ya harus kita hilangkan, tidak boleh ada di dalam cara-cara kita berdemokrasi. Dan yang perlu saya tekankan bahwa siapapun juga bisa melakukan intimidasi, apalagi kita tahu bahwa dalam konteks Indonesia saat ini ya, itu kita semua memiliki akses terhadap kekuasaan yang sama.
ya, saya ingin menyampaikan kepada kita semua bahwa Pak Prabowo adalah Menteri Pertahanan, ya, Mas Gibran adalah wali kota, ya. Para pendukungnya pun juga ada yang mungkin berlatar belakang dari pemerintahan karena sebagai kader partai politik tentu juga dapat banyak dukungan dari para kepala daerah. Demikian juga dengan pasangan nomor 1 yang juga memiliki kader-kadernya yang menjadi kepala daerah. Demikian pula dengan nomor 3 juga pasti memiliki banyak kadernya yang yang mendukung terhadap pasangan nomor 3. Nah, kami juga banyak menemukan ya indikasi-indikasi ke arah bagaimana ya pemilu memobilisasi kekuasaan gitu ya pada level yang paling rendah, karena akses kekuasaan itu kan bukan hanya pada level pusat saja, walaupun kita tahu bahwa cawapresnya Bang Andreas ini kan juga Menko Polhukam yang juga bertanggung jawab bersama-sama di dalam memastikan bahwa demokrasi di Indonesia itu harus betul-betul bisa berjalan secara fair gitu ya. Dan kita juga menemukan ada indikasi juga, misalnya mobilisasi yang dilakukan oleh para beberapa kepala daerah ya. Ini tentu karena kita negara demokrasi dan proses pemilu kita ini ada juga penyelenggaranya yang dipilih melalui proses politik yang profesional gitu ya, maka tentu jika menemukan kasus-kasus seperti ini, saya kira penting juga ya kita melakukan langkah-langkah sesuai yang diatur di dalam baik dalam konteks rejim undang-undang pemilu maupun dalam konteks misalnya masuk dalam proses ranah hukum. Nah, tapi satu hal yang sangat penting untuk kita jadikan sebagai catatan dalam pemilu saat ini, saya kok berkeyakinan ya bahwa masyarakat itu memiliki cara sendiri ya untuk dapat menilai mana kira-kira capres-cawapres, dan mereka pasti memiliki rasionalitas sendiri tanpa harus melakukan upaya-upaya intimidasi atau cara-cara yang memang tidak etis di dalam menghadapi pemilu Pilpres 2024 nanti. Baik. Jadi penting sekali buat kita untuk menunjukkan bahwa pada level kita ya, apa yang disampaikan oleh Pak Hasto misalnya soal tokoh-tokoh yang diintimidasi tersebut diduga, saya masih ingin menyampaikan mungkin itu baru dugaan atau mungkin bagian dari upaya untuk menyampaikan ke publik bahwa ini kan proses yang ya kalau memang saya kira ada sesuatu yang perlu ditindaklanjuti ya ditindaklanjuti gitu. Jadi jangan menjadi satu satu upaya untuk melakukan delegitimasi terhadap proses yang ada saat ini gitu. Baik Kang Aceh, kita ke Bang Andreas. Bang Andreas, kami dengar dari PDIP sudah mendirikan posko pengaduan hampir di seluruh wilayah basis dari PDIP. Apakah sudah ada yang masuk? Intimidasi tekarannya dari siapa? Sudah ada yang ketahuan Bang Andreas dari posko pengaduan yang didirikan? Boleh dinyalakan audionya Bang Andreas? Ya, halo. Dilanjutkan Bang, silakan Bang. Ya, posko pengaduan itu adalah reaksi terhadap intimidasi, tekanan yang dilakukan, yang terjadi selama ini terhadap kader-kader PDI Perjuangan atau kader-kader yang mendukung pasangan Ganjar Pranowo dan Mahfud MD gitu. Sehingga apa yang disampaikan oleh Mas Hasto itu kan sebenarnya sebelumnya itu adalah laporan-laporan yang datang secara sporadis lah. Ya. Misalnya apa yang sudah terjadi di Bali, apa yang terjadi di Pematang Siantar, apa yang ada di Solo,
di mana Pak Ketua DPC Solo menyampaikan juga itu ke publik. Itu adalah laporan-laporan yang sporadis. Oleh karena itu, partai dalam hal ini juga tim kampanye Ganjar Pranowo Mahfud MD menginstruksikan kepada kader-kader partai untuk membangun posko-posko untuk melakukan dan juga bisa melaporkan ke pusat apa-apa yang terjadi, termasuk apa-apa yang berkaitan dengan intimidasi, yang berkaitan dengan tindakan-tindakan yang mencurangi proses jalannya pemilu ini gitu, dan mengganggu, tentu termasuk juga mengganggu pasangan Ganjar dan Pak Mahfud MD gitu. Apa yang terjadi misalnya dengan penurunan baliho, kemudian juga mendatangi kantor-kantor partai PDI Perjuangan, itu adalah bentuk-bentuk intimidasi yang terbuka, yang semua orang bisa lihat gitu. Apa maksud daripada kegiatan dan perbuatan-perbuatan itu? Meskipun sudah dijawab bahwa bukan hanya ke PDI Perjuangan yang didatangi, tetapi sebenarnya juga tidak ada suatu tujuan yang jelas juga gitu dengan melakukan hal-hal seperti itu gitu, dan inilah yang dimaksudkan dengan intimidasi yang sudah terjadi gitu. Jadi ini bukan sesuatu penyampaian laporan-laporan kepada publik atau penyampaian kepada publik bahwa ini imajinasi kami gitu, tapi ini adalah fakta-fakta yang terjadi, yang sudah terjadi di lapangan gitu. Oke, baik. Terima kasih Bang Andreas, terima kasih juga Kang Aceh, dan terima kasih juga Bang Effendi Ghazali sudah berbincang bersama kami di Kabar Petang. Selamat sore semuanya.